Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau nge-review salah satu series asal Indonesia yang tayang di Netflix. Judulnya adalah Luka Makan Cinta. Jadi series ini terdiri dari 8 episode, sutradarai oleh Teddy Suryaatmaja, dan kejajaran cast-nya ini ada Mawar De Jong, ada Deva Mahendra, Adipati Dolken, Doni Damara, Syaina Febrianti, terus juga ada Asmara Abigail dan lain-lain. Mungkin ada yang jadi inget sama salah satu judul filmnya Julia Roberts, judulnya Eat Pray Love ya, agak mirip tapi bukan, beda banget, plot ceritanya beda banget gitu ya. Jadi ceritanya ini tentang seorang cewek bernama Luka, dia adalah salah satu sous chef gitu di restoran punya keluarganya, punya ibunya gitu, namanya Umah Rasa gitu ya di Bali. Nah, ketika ibunya mulai sakit, dia tuh pengen nurunin gitu ya, nerusin restoran tersebut, tapi bukannya si anaknya yang jadi head chef, tapi ibunya malah menunjuk orang lain gitu, orang yang baru dikenal gitu. Namanya Chef Dennis itu diperankan oleh si Deva Mahendra gitu ya. Nah di situ mulai saat itu mulai muncullah konflik-konflik di mana dia ngerasa si Luka ini kayak ambisi pribadi gitu ya, masalah keluarga, masalah restoran tersebut, persaingan, sehingga masalah romance. Hal-hal yang menarik dari series ini udah pasti nomor satu adalah ngomongin masalah visualnya. Ini dari opening kreditnya itu udah foodgasm banget, udah bener-bener emang ya mungkin mereka emang bener-bener nge-hire food professional ya, mungkin dari food stylist segala macem, jadi bener-bener bagus banget. Terus juga kayak nunjukin semacam hierarki di dapur tuh gimana sih, kayak mungkin kalian kayak suka nonton Master Chef, atau mungkin kalau di series luar ada ya nama yang kayak tema-tema kulineri kayak gini, The Bear, nah kayak gitu. Cuman ini dengan versi kearifan lokal gitu, dengan nuansa Bali. Jadi awalnya tuh gue ngira ini kayak sekedar romcom biasa yang ya oke lah mungkin ketebak gitu, cuman nggak cuman masalah, sebenarnya bukan di hal itu, bukan itunya gitu. Jadi kayak lebih kepada struggle gitu, pengusaha yang ngomongin bisnis gitu, kadang rame, kadang sepi, kadang namanya kompetitor. Dan gue suka di mana mereka tuh ngambil nama restorannya aja tuh udah oke banget itu, kayak misal restorannya kan Umah Rasa gitu, kayak terasa homey. Ada lagi nih restoran saingannya namanya Chateau de Sanur, itu dari bahasa Prancis ya, chateau itu artinya istana, jadi kayak terasa real gitu. Dan gimana dia ngomongin bisnis gitu, usaha itu gak cuman masalah sepi laris apa gitu, kayak ngomongin masalah kebutuhan sosial media, masalah gaji karyawan yang akhir bulan mereka bingung harus nutup mana dulu, terus kayak dualisme kepemimpinan juga. Jadi kan ya di series ini tuh ngegambarin gimana yang satu ada head chefnya orang luar, terus sous chef itu anak sendiri, yang satu ngerasa lebih memiliki, satu lagi ngerasa gue pendatang baru tapi gue head chefnya gue. Dan itu cukup relate. Dan diantara semua aktor yang paling berkesan bagi gue justru ini adalah Mawar De Jong sama Syaina gitu, dimana mereka sedikit jadi ibu dan anak ya. Yang awalnya tuh kita ngerasa hubungan mereka tuh kayak dingin banget sih, nih ibu sama anak tuh gak ada hangat-hangatnya, kayak bos sama bawahan aja gitu. Nah tapi itu semua akan terjawab gitu ya di akhir gitu. Jadi benar-benar dibangun dari awal gitu. Dan kita bagaimana ngelihat awalnya si karakter Luka ini dia orang yang sangat ambisius, dia agak frustrated gitu, kayak curigaan sama semua orang, agak ngeselin awalnya gitu. Cuma nanti seiring perkembangan itu akan terbayar semua. Oh Lukanya dia tuh kayak gini loh, ternyata hubungan dia sama ibunya kayak gini gitu. Sama juga ibunya juga awalnya kayak, ini ibunya kayak kenapa sih nggak percaya banget sama anaknya, dan itu akan semua terjawab di akhir. Gue akuin ini dari segi production desainnya bagus banget, niat. Terus juga wardrobe-nya, detail-detail make up-nya. Dan juga ini nggak cuman ngomongin si Lukanya aja gitu ya, ngomongin si owner aja, cuman gue percaya mereka karyawan-karyawan juga di sini dibikin dramanya tuh realistis juga gitu. Gimana ada saatnya ketika restoran itu bangkrut terus ternyata restoran sebelah kok lebih terjamin masa depannya, lebih settle gitu, akhirnya dia lebih milih restoran sebelah. Karakter chef di sana tuh juga believable gitu dengan konflik-konfliknya. Terus juga di sini penempatan musiknya juga pas, musik pilihan bagus-bagus, sangat menggambarkan situasinya kayak gimana, musiknya kayak gimana, nggak terlalu berlebihan juga. Kurangannya menurut gue, jadi kan mereka tuh settingnya di Bali ya, cuman gue kayak kurang ngerasa
apa ya, sebagai identitas Balinya gitu. Kayak secara visual oke di Bali, bukan nunjukin budaya Balinya banget itu, lebih ke kayak orang Jakarta yang pindah ke Bali gitu. Kayak mungkin dari logatnya aja orang anak Jakarta gitu, nggak sengaja dibikin kayak orang Bali gitu kan, beda kayak film Perfect Fit. Nah itu atau Komang itu kan bener-bener emang mereka di semirip mungkin sama orang Bali gitu logatnya. Cuma di sini biasa aja. Ekstras yang kayak pengunjungnya gitu kan, bule-bule itu yang gue tahu ya, coba teman-teman yang tinggal di Bali deh, kayak outfitnya tuh kayak udah biasa lah, itu santuy. Kayak ini kayak serba wow gitu, mewah, baju-baju wardrobe itu kayak colorful, kayak serba diatur banget gitu. Emang kayak mungkin menurut gue sih emang konsepnya sih dibikin kayak gitu. Cuman gue kayak kurang berasa gimana ya, visualnya Bali, cuman kayak nyawanya kayak bukan Bali, kayak Jakarta aja gitu. Ada karakter Chef Dennis diperankan oleh Deva Mahendra gitu. Jadi gue mungkin ekspektasi gue kali ya, di awalnya tuh gue agak bingung gitu lama-lama sama karakter Dennis ini sebenarnya mau fokusnya mau dibikin kayak gimana gitu, karena dia digambarin dari awal dia kan udah gondrong gitu, tatoan gitu. Terus dia bilang pernah jadi muridnya, pernah belajar sama Chef Gordon Ramsay gitu ya. Gue pikir bakal keren atau sewah apa gitu, tapi ternyata seiring berjalan oke lah, di awal-awalnya kayak galak, tegang sama chef-chef lainnya gitu. Tapi lama-lama kok kayak ya udah sih, dia baik-baik aja orangnya gitu, malah lebih galakan si Luka gitu. Jadi kayak bukannya jelek tapi kurang kuat gitu karakternya dibandingin karakter Luka tuh. Menurut gue tuh udah bagus banget, kuat banget. Favorit scene versi gue itu ada di episode 7 ketika akhirnya pertama kalinya kayaknya bahkan Luka dan Ibu Sari itu heart to heart banget gitu. Mereka jalan berdua di pinggir pantai, itu bagus banget sih. Dan itu akhirnya pertahanan gue jebol cuy, nangis gak kuat. Itu benar-benar ya, akhirnya mereka tadinya awalnya dingin, terus berantem mulu, beda pendapat, terus akhirnya di situ benar-benar jujur-jujuran dan ketahuan mereka tuh sama-sama punya luka masa lalu yang akhirnya nyebabin hubungan mereka sempat renggang kayak gitu. Dan kalau untuk skor versi gue adalah 8 lobster sambal mata kecombrang per 10. Sumpah itu kalau ada menu lobster sambal mata saus kecombrang kayak gue beli deh tuh. Ya jadi kenapa gue ngasih skor segitu, jadi memang ini bukan series yang penuh dengan ada plot twistnya atau gimana-gimana. Ya yes, it's predictable, udah ketahuan lah bakal kayak gimana. Cuman karena digarap dengan serius, dengan niat, dengan visual yang cantik, eksekusi yang ciamik, ini menjadikan series ini enak banget ditonton, comfort watch banget. Terus juga konflik-konfliknya grounded, rasa dekat. Jadi kalian yang udah nonton, coba silakan tulis di kolom komen bagaimana pendapat kalian tentang series ini. Yang belum nonton, cobain deh. Mungkin kalian juga bakal suka dan nyaman banget nontonnya. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.